Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Marwan dari kelas 9 Alexandria. Di sini saya akan membuat vlog dalam rangka Milad Al-Irsyad yang ke-106. Pertama-tama, saya mau membacakan dulu sejarah berdirinya Al-Irsyad Al-Islamiyah. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 6 September 1914. Tokoh sentral pendiri Al-Irsyad adalah Syekh Ahmad Sukarti Al-Ansori, seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan. Perhimpunan Al-Irsyad mempunyai sifat khusus, yaitu perhimpunan yang berkaidah Islamiyah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, pengajaran, serta sosial dan dakwah bertingkat nasional. Setelah Al-Irsyad berdiri selama 3 tahun, Perhimpunan Al-Irsyad mulai membuka sekolah dan cabang-cabang organisasi di banyak kota di Pulau Jawa. Setiap cabang ditandai dengan berdirinya sekolah. Cabang pertama ada di Tegal yang berdiri pada tahun 1917, di mana madrasahnya dipimpin oleh murid Syekh Ahmad Sukarti angkatan pertama, yaitu Abdullah bin Salim Al-Adz. Kemudian diikuti dengan cabang-cabang yang ada di Pekalongan, Cirebon, Surabaya, dan kota-kota lainnya termasuk di Karawang. Seperti yang diajarkan Muhammad Abduh di Mesir, Al-Irsyad mementingkan pelajaran bahasa Arab sebagai alat utama untuk memahami Islam dari sumber-sumber pokoknya. Dalam sekolah-sekolah Al-Irsyad dikembangkan jalan pikir anak-anak didik dengan menekankan pengertian dan daya kritik. Tekanan pendidikan diletakkan pada tauhid, fikih, dan sejarah. Sejak didirikannya Al-Irsyad Al-Islamiyah bertujuan memurnikan tauhid, ibadah, dan amaliyah Islam, bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Untuk merealisasi tujuan ini, Al-Irsyad sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non-formal di seluruh Indonesia. Dan dalam perkembangannya kemudian, kegiatan Al-Irsyad juga merambah bidang kesehatan dengan mendirikan beberapa rumah sakit. Yang terbesar saat ini adalah RSU Al-Irsyad di Surabaya dan RS Siti Khadijah di Pekalongan. Nah, setelah aku tadi sedikit membaca tentang sejarah berdirinya Al-Irsyad Al-Islamiyah, sekarang aku mau bercerita tentang hal-hal yang menurut aku ini menjadi ciri khas dari sekolah SMP IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Yang pertama itu, ada apel kelas yang dilaksanakan setiap kelas itu untuk berdoa, menyanyikan yel-yel, dan berkata, Al-Irsyad, sekolahnya terbaik, gurunya terbaik, santrinya terbaik, berakhlak, berprestasi. Allahu Akbar. Dan setelah itu, sebelum masuk kelas, kita dicek dulu kelengkapan atribut pakaiannya oleh wali kelas masing-masing. Setelah dicek, kita masuk kelas untuk sholat duha dan zikir pagi. Yang kedua itu hafalannya. Setiap murid di SMP IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang harus bisa minimal lulus sertifikasi 3 juz. Itu adalah syarat ketentuan lulus dari SMP IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Yang ketiga itu eskul. Eskul di SMP IT Al-Irsyad itu dibagi menjadi 2, yaitu eskul yang dilaksanakan di harinya serentak
dan eskul yang dilaksanakan di beda-beda hari tergantung eskul yang kita pilih. Kalau yang dilaksanakan di hari serentak, yaitu di hari Rabu, itu ada 4 pilihan eskul. Ada eskul angklung, paskibra, pramuka, dan PMR. Dari keempat eskul itu, setiap santri wajib mengikuti salah satu dari keempat eskul tersebut. Dan eskul yang dilaksanakan beda-beda hari, tergantung jadwalnya, itu ada banyak pilihan eskulnya. Ada basket, futsal, robotik, panahan, tenis meja, dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya pilihan-pilihan eskul membuat siswa bisa memilih eskul sesuai dengan bakat mereka masing-masing agar bisa lebih diasah dan bisa mengikuti lomba-lomba. Karena Al-Irsyad juara, juara, juara. Itu dia vlog singkat saya tentang Al-Irsyad Al-Islami. Itu dia vlog singkat saya tentang SMPIT Al-Irsyad Al-Islamiyah. Sebelum saya akhiri vlog ini, saya ingin mengucapkan Happy Milad Al-Irsyad yang ke-106. Semoga semakin maju, semoga semakin terdepan dan terus menjadi teladan, dan juga semakin berkhidmat untuk umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.